Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini saya akan melakukan pemasangan sonde atau NGT nasogastric tube pada pasien yang tidak mampu makan secara normal ya. Nah, yang pertama kita lakukan persiapan alat dulu. Ini alat yang disiapkan. Ada yang mulai dari di dalam bak instrumen ini berisi sepasang sarung tangan. Kemudian ini ada selang sonde. Selang sonde ini sudah dibuka dari bungkusnya ya, selang sonde steril. Ini selang sonde yang untuk selang sonde ini ada ukurannya, ada untuk bayi dan ada untuk dewasa. Ini contoh selang sonde untuk bayi ya. Oke. Kemudian ada pad ya, ada spet dan ya, ada pinset anatomis, kemudian ada klem. Nah, ini klem ya. Kemudian ada spet 20 ini spet 50 cc ya, boleh tergantung nanti berapa kebutuhannya, bisa 50 cc, 20 cc atau kita bisa juga menggunakan corong ya untuk membantu memasukkan makanan. Kemudian ada stetoskop, 2 buah bengkok. Kemudian ada cotton bud, spet ini untuk nanti ngetes udara. Kemudian ada makanan yang disiapkan, air putih hangat dan susu atau makanan yang berbentuk cair. Kemudian ada gel. Oke, itu saja, dan celemek ya, celemek, serbet dan handuk untuk kita. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita persiapan pasien ya. Kita sampaikan, beritahu kepada pasien tindakan yang akan dilakukan ya. Kita mohon izin dulu kepada pasien bahwa kita akan melakukan pemasangan NGT. Baik, selamat pagi Bapak. Pagi hari ini kalau pasiennya sadar bisa kita ajak ngomong, tapi kalau pasiennya tidak sadar boleh kita sampaikan kepada keluarga ya. Ini pasiennya tidak sadar ya. Kalau tidak sadar artinya kita sudah sampaikan kepada keluarga, atau juga kita bisa ngomong langsung kepada pasien ya. Kalau pasiennya sadar, walaupun tidak sadar juga tetap kita sampaikan karena pasien bisa mendengar. Kita sampaikan bahwa pagi ini saya bidan rohani mau melakukan pemasangan NGT dan nanti akan melanjutkan dengan pemberian makan melalui selang NGT ya, untuk membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi agar Bapak lebih cepat sehat ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita mendekatkan alat-alat ke dekat pasien, kemudian menyiapkan tutup siapan lingkungan ya. Jika ruangannya terbuka kita tutup dengan scarum atau sampiran. Kemudian kita atur posisi pasien dalam posisi semi folder, setengah duduk ya. Kalau pasiennya sadar kita atur dalam posisi setengah duduk atau semi folder, atau dalam posisi supin ya, tidur terlentang. Nah, atau posisi supin di mana ini lurus ya dan mulutnya terbuka. Pada bayi biasanya kita ganjal dengan handuk di sini ya, supaya mulutnya terbuka. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita pakai cermek ya. Cermek, kemudian dekatkan bengkok, kemudian kita bersihkan lubang hidung pasien ya. Kita bersihkan lubang hidung pasien. Pada waktu membersihkan lubang hidung pasien, kalau pasiennya sadar bisa kita suruh sambil pasiennya menghembus, kita tutup satu lubang hidung, kemudian pasien kita anjurkan untuk hembuskan napas. Nah, kita rasakan di mana aliran udara yang paling besar itu merupakan tempat yang paling baik untuk dilakukan pemasangan sonde. Dan kita bersihkan, buang ke bengkok.
Kemudian satu lagi kita bersihkan, buang ke bengkok. Kemudian langkah selanjutnya kita pasang serbet di dada pasien. Cuci tangan ya, 6 langkah, kemudian kita pakai handscoon. Sebelum pakai handscoon, kalau selang sondenya belum dibuka, silakan buka dulu selang sondenya dan masukkan ke dalam bak instrumen steril. Nah, sudah pakai sarung tangan, kita rapikan. Ini sarung tangannya ukurannya harus pas ya. Ini agak sempit. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita ambil selang sonde. Jadi selang sonde ini disesuaikan karena pasiennya dewasa. Kita menggunakan selang sonde untuk dewasa. Langkah selanjutnya yaitu kita ukur selang sonde sebelum kita memasukkan ke pasien ya. Cara mengukurnya ada dua, mulai dari epigastrium sampai ke frontal ya. Oke, ini. Atau cara yang kedua yaitu ini cara pertama, kita ukur dari epigastrium sini ya sampai ke frontal, atau kemudian kita klaim ya, beri tanda. Kemudian atau cara kedua kita ukur dari epigastrium ke hidung, kemudian dari hidung belokkan ke telinga. Nah, lebih kurang sama ukurannya dengan yang tadi ya, cara mengukurnya. Oke, kemudian sudah diukur, ini boleh kita kasih tanda atau kita kasih klaim ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita berikan gel ya, kita berikan gel. Ini kemudian kita masukkan ke lubang hidung pasien ya. Nah, diperhatikan pada waktu memasukkan selang sonde, perhatikan keadaan pasien. Jika terjadi sianosis, pasien batuk hebat, atau terdapat hambatan pada waktu Anda memasukkan selang, segera sabut selang ya. Oke, masukkan. Ini dimasukkan sampai batas yang tadi ya. Nah, ini batasnya ya, ini dimasukkan. Kalau ini sudah dekat, kita pindahkan ya klaimnya. Kemudian sudah masuk, langkah selanjutnya yaitu kita tes apakah selang ini sudah benar-benar masuk ke dalam lambung. Ya, cara ngetesnya ada 3. Yang pertama bisa ngetes ujung selang sonde, kita masukkan ke dalam bengkok yang berisi air. Ya, kita masukkan dalam bengkok berisi air. Kita buka klaimnya. Begitu kita buka, dia terdapat gelembung, berarti selang masuk ke dalam paru-paru. Segera cabut selang ya. Tapi kalau begitu kita masukkan sini airnya tenang, berarti benar selang masuk ke dalam lambung. Atau cara yang kedua, kita tes menggunakan memasukkan udara ke dalam selang. Kita isi udara dulu ya, kita isi udara kurang ini, kemudian kita sambungkan ke sini, kemudian ini kita dengarkan di daerah lambung. Daerah lambung kita dengarkan di sini ya. Kemudian ini kita buka, kita dorong. Begitu terdengar ada suara udara masuk, berarti benar selang masuk ke dalam lambung. Itu cara kedua. Oke. Atau cara yang ketiga yaitu kita menghisap cairan lambung.
kita sambungkan dengan spek, kemudian kita buka, kita hisap sedikit ya cairan. Nih, jika terdapat cairan lambung, kemudian kita klem kembali. Kemudian ini cairan ini kita masukkan ke dalam mangkok kecil, kemudian nanti kita tes pakai kertas lakmus ya. Jika nanti dites pakai kertas lakmus warnanya merah, berarti itu selang benar masuk ke dalam lambung, karena sifat lambung adalah asam ya. Nanti kertas lakmusnya akan berwarna merah. Oke. Sudah yakin bahwa selang sonde ini masuk ke dalam lambung, baru langkah selanjutnya kita bisa memberikan makan melalui selang sonde ya. Bisa menggunakan corong atau juga bisa menggunakan spet yang ukuran besar ya. Ini langkah pertama, kita masukkan dulu air putih hangat ya, lebih kurang 15 cc. Jika airnya tidak mengalir dengan lancar, kita tinggikan, atur posisi selang. Airnya mengalir, kita buka. Kemudian sebelum cairan di sepet habis, kita lanjutkan dengan pemberian makanan sesuai dengan order dokter, apakah susu atau bubur halus ya. Jika ada obat, masukkan obat sebelum makanan habis. Sudah selesai, sudah dimasukkan semua susunya. Kemudian langkah terakhir yaitu bilas kembali dengan air putih hangat. Oke. Ini selang sudah bersih, segera klem kembali ya, agar udara tidak masuk. Kemudian lepaskan, bereskan alat. Nah ini untuk selanjutnya ini bisa kita tutup ya. Kita tutup dengan kasa ya, atau kalau pada anak-anak kita tutup ini, tutup pembuganya ya. Nah ini ya, kita tutup ya, supaya tidak ada udara yang masuk atau ada hewannya yang semut. Oke, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita rapikan pasien. Bersihkan daerah sekitar pasien. Kemudian langkah selanjutnya, ini jika selang mau menetap, langkah selanjutnya kita pasang plester di pipi pasien. Ini kalau selangnya mau menetap ya, kita tempelkan ini plester ya di sini ya. Tapi jika tidak mau menetap, ini segera cabut kembali. Oke, sudah selesai. Ini kan tidak mau menetap ya. Ini sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita bereskan alat dan cuci tangan. Langkah selanjutnya yaitu kita setelah selesai membereskan alat, kita buka handscoot, rendam dalam lautan klorin. Buka celemek. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lakukan pendokumentasian untuk tindakan yang sudah kita lakukan. Baiklah, demikian kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.